Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama awali ibadah kita pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Allah. Ibadah kita pada saat ini kita lakukan di dalam kasih karunia Allah Bapa dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 24 ayat 7 dan juga dari Ulangan 17 ayat 19. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa, Engkau telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami satu persatu. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami, Engkau tahirkan kami, Engkau layakkan kami, Engkau mampukan kami untuk membaca, untuk merenungkan dan mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menjabarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Keluaran 24 ayat 7 dan Ulangan 17 ayat 19. Saya bacakan Keluaran 24 ayat 7 yang demikian. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian bacaan yang kedua, Ulangan 17 ayat 19 yang demikian. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Itulah firman Tuhan, terpujilah Allah yang telah berfirman, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memberlakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW. Kita akan belajar membangun iman kita dari firman ini. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Itulah yang sering dipertanyakan. Bukankah percaya saja sudah cukup? Kita sering mendengar ajaran bahwa asalkan kita percaya, maka kita diselamatkan. Pracoyomu kang nyelametake kowe, begitu. Apakah dengan percaya saja tidak cukup? Memang betul Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih bahwa percaya itu sudah cukup. Masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin iman percaya itu
tidak luntur sampai Tuhan datang kembali. Iman percaya itu tidak hanya harus ada dan tetap, tetapi harus tumbuh, harus berkembang semakin kuat dan dewasa. Karena seiring dengan perkembangan zaman dan semakin dekat dengan hari Tuhan, godaan, ancaman, hambatan, gangguan, semuanya itu semakin besar. Menyeret kita untuk menjauh dari Allah. Si jahat akan semakin menggencarkan serangannya. Nah, apakah kita bisa bertahan dan menang melawan kuasa kejahatan yang semakin besar itu jika iman kita tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak semakin kuat? Apakah kepercayaan kita itu akan tumbuh dan berkembang semakin kuat jika tidak pernah dipelihara, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disirami? Itulah yang menjadi pergumulan kita. Seperti tanaman yang membutuhkan perawatan, pemupukan, penyiraman untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti tanaman yang kecil ini, membutuhkan perawatan, penyiraman, pemupukan, dan seterusnya, maka iman kita juga perlu semuanya itu. Sehingga dengan demikian iman percaya kita akan tumbuh, berkembang, dan menjadi kuat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana cara memelihara, merawat, menyiram, dan memupuk iman kita itu? Salah satunya ialah dengan membaca Alkitab setiap hari. Karena dengan demikian iman kita akan semakin dewasa. Karena kita bisa mendengar dan mengerti serta melakukan firman-Nya setiap hari. Selama 1 bulan ini, hampir setiap hari kita diperdengarkan saudara-saudara kita, anak-anak, bapak, ibu, yangkung, yanguti yang membaca firman Tuhan. Dan secara tidak langsung kita sudah memupuk, sudah merawat iman kita. Secara tidak langsung kita akan mendengar firman-Nya setiap hari. Sehingga kasih dan kuasa Allah bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita, hari lepas hari, sampai selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selama saya menjadi pendeta seringkali saya mengingatkan bahwa kita harus membaca firman-Nya setiap hari. Setiap hari. Dan sudah banyak kesaksian yang mengatakan bahwa ternyata dengan membaca firman setiap hari, itu dengan tidak langsung begitu, dengan pertumbuhan perkembangan imannya semakin kuat. Banyak warga yang bersaksi bahwa saya kok bisa ngomong gini ya, saya kok bisa ngomong begitu ya, saya kok bisa menasihati anak saya begini ya, saya kok bisa menasihati teman saya begitu ya. Karena apa? Karena hikmat Tuhan yang melalui firman yang kita dengarkan setiap hari itu akan tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan itu otomatis akan keluar ketika itu dibutuhkan. Meskipun mungkin kita tidak ingat ini dalam ayat berapa, dalam kitab apa. Tetapi ajarannya, firman-Nya itu tumbuh dan berkembang dan menguatkan iman. Ketika kita menghadapi cobaan, seakan ada yang membisikkan, jangan takut, jangan gentar, kuatkan hatimu. Cobaan yang kamu alami adalah cobaan yang biasa, dan seterusnya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Sama seperti bacaan kita hari ini. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Didengarkan dan dilakukan, maka akan tumbuhlah iman kita. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya.
dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi semua mengatakan supaya kita mendengar dan melakukannya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih firman Tuhan pada saat ini. Persiapkanlah diri kita, iman percaya kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ingat dan bacalah firman-Nya setiap hari dan lakukan. Maka saudara-saudara akan melihat Allah bekerja di dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita sambut firman ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 6 sambil kita mengungkapkan persembahan syukur kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk selalu membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hanya dengan demikianlah kami memperoleh hikmat kebijaksanaan. Sebab hanya dengan demikianlah kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Dan dengan begitu kami akan bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu, maka damai sejahtera Allah akan selalu ada di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada saat ini kami kembali menghadap kepadamu. Kami memohon kasih-Mu, memohon karunia-Mu, supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu itu hari lepas hari. Terlebih di dalam keadaan kami yang serba berat, yang serba banyak permasalahan. Terlebih dengan adanya virus corona yang tidak kunjung selesai, tidak kunjung hilang dari muka bumi ini. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami, Engkau bimbing kami sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami ini. Bapa, kiranya Engkau sendirilah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan pada kami, sehingga kami bisa dengan bijaksana menata kehidupan kami dalam keberadaan dan kehidupan yang normal baru ini. Tuhan, mampukan kami untuk selalu beribadah kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk berkarya. Tuhan, mampukan kami untuk bisa melaksanakan tugas kewajiban kami dengan baik, dengan tidak takut tapi juga tidak sembrono, sehingga benar-benar bisa kami menikmati kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati seluruh orang yang percaya di muka bumi ini. Terlebih Tuhan berkati seluruh warga jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau mampukan saudara-saudara kami untuk berkarya, untuk bekerja di ladang Tuhan, bekerja di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Mampukan kami untuk mendidik, merawat, membimbing anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun bisa dengan kekuatan dan hikmat baru dari Allah setiap hari
menjalani kehidupannya, menjalani studinya meskipun masih dari rumah. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia ini. Engkau mampukan kami untuk bangkit, Engkau mampukan kami untuk tumbuh dan berkembang, sehingga karena kasih-Mu kami akan selalu bersyukur kepadamu. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati jemaat kami, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Pacitan. Engkau berkati seluruh warga jemaatnya, sehingga kami boleh benar-benar yakin dan percaya, dan kami benar-benar bisa memancarkan sinar kasih-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati kami semuanya yang beribadah kepadamu. Engkau berkati kami semuanya yang menghadapi sakit penyakit, sehingga kami boleh mempunyai kekuatan dan semangat baru untuk sembuh. Engkau berkati kami yang imannya mulai goyah karena keadaan dunia ini. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi mampukan kami bangkit dan berharap kepadamu. Kami berpegang pada lengan-Mu yang kokoh, yang perkasa. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang begitu berat. Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, sehingga kami bisa merasakan jaman tangan-Mu. Kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa merasakan pertolongan-Mu. Ya Bapa, tidak lupa kami mengungkapkan syukur kepadamu dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kuduskanlah setiap tangan yang telah terulur untuk tersedianya persembahan ini Bapa, sehingga karena kasih-Mu dan berkat-Mu yang mengalir setiap hari, kami akan selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan lingkungan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dunia ini kepadamu Bapa, sebab kami yakin, kami percaya Engkaulah Allah yang bijaksana, yang maha segalanya. Dan kami yakin, kami percaya Engkau akan menatanya dengan baik. Mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu dan ikut serta di dalam karya-karya-Mu. Pakailah kami Bapa untuk bekerja di ladang-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita memuji Tuhan kembali. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 389, bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kita telah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita bersama-sama mendasarkan kehidupan kita hanya kepadanya, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan dalam segala usaha kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Sang Roh Kudus ada di dalam kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita tutup ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama. Tuhan, Kau Gembala kami.